Jadi untuk keseluruhan semua biaya bangun studio ini aku menghabiskan. Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bahas soal rincian biaya bangun studio. Maaf banget karena aku baru sempet bikin videonya dari Desember sampai kemarin itu aku bener-bener capek banget. Dan aku tuh gak ada yang bantuin, asisten gak punya, manajer juga gak ada. Jadi semuanya tuh aku rangkap semua sendiri, tenaganya terbatas. Dan aku baru ada waktu luang buat bikin video soal bahas berapa biaya bikin studio aku ini. By the way, kalau misal berisik, maaf banget karena emang aku tinggal di desa, jadi ada suara burung, ada suara bocil-bocil juga. Semoga tidak mengganggu suara aku ya. Dulu aku pernah dapet pertanyaan, kenapa memutuskan untuk bikin studio? Buat kalian yang udah ngikutin aku dari lama, pasti kalian tahu aku tuh bener-bener merangkak dari nol banget. Dulu aku tuh ngonten cuman di kamar 3x3. Aku gak ada ruangan kosong di rumah ini. Dan itu kamar aku multifungsi banget. Jadi tempat tidur, jadi tempat sholat, dan jadi tempat konten. Bayangin betapa berantakannya. Lalu November 2023, aku memutuskan untuk bangun studio sendiri yang sekarang aku tempatin ini. Biar kalau ngonten tuh jadi lebih enak gitu karena ada ruangannya. Terus juga kamar aku jadi lebih bersih dan gak berantakan lagi. Aku mau kasih lihat dulu ke kalian before-nya studio aku tuh kayak apa. Ini dia. Itu adalah teras rumah aku. Sebelumnya aku berencana buat bangun di lantai 2 atas. Karena rumah aku dulunya dipersiapkan oleh orang tua aku sebagai rumah dengan 2 lantai. Karena keterbatasan dana, jadi orang tua aku cuman bisa bangun 1 lantai. Bagian lantai 2 itu kosong, jadi ceilingnya jadi tinggi. Paham gak sih? Ya gitu deh pokoknya. Mikir kayak, oke deh, kayaknya aku mau bangun di lantai 2 deh. Tapi ternyata setelah aku konsultasi sama tukangnya, tidak memungkinkan karena ada beberapa hal yang aku nggak suka. Pertama, kalau mau bikin jendela tuh agak susah karena bangunannya udah paten apa gimana, aku juga nggak paham. Aku kan pengennya punya studio yang banyak jendela atau jendela itu lebar, jadi bisa dapet source cahaya yang lebih banyak gitu. Ternyata kata tukangnya susah. Opsi terbaiknya adalah aku bangun ruangan barunya di lantai 1 di teras depan rumah aku yang nyambung sama kamar aku. Karena pertama dia lebih cepat, kedua karena di lantai 2 tidak memungkinkan untuk dipasang jendela. Jadi ya udah, jadinya aku memutuskan untuk bangun di teras. Ukurannya 3x3 juga sama kayak kamar aku. Dan waktu pengerjaannya tuh lebih cepat karena tukang aku cuman available 2 minggu gitu. Jadi pembangunannya aku tuh start dari tanggal 1 apa 2 November gitu. Karena tukangnya tuh tanggal 14 apa 15 tuh udah bangun rumah di tempat orang. Jadi aku cuman punya waktu 2 minggu buat tukang aku membangun studio ini. Tentu saja tidak selesai dan cuman bisa dikerjain 90%. Sisanya tuh kayak kurang ngecat-ngecat doang gitu kan. Nah itu diterusin sama ayah aku, karena ayah aku dulu pas muda dia juga jadi tukang bangunan di Jakarta. Mantan tukang bangunan lah. Jadi kayak ya udah dia ada skillnya gitu, jadi buat nerusin. By the way, aku tuh introvert ya. Jadi kalau misalnya ngomong agak panjang dan ngomong banyak tuh jadi capek gitu. Ini aja aku sekarang jadi kayak agak capek ngomong karena aku nggak terbiasa ngomong banyak. Aku tuh bukan orang yang cerewet, aku orang yang diem, introvert dan energinya cepet habis. Dan sekarang aku harus bikin video ngomong sepanjang video gitu. Dan aku ngerasa kayak ngos-ngosan. Semoga aja aku bisa tetap semangat sampai akhir video ya. Ukuran studio 3x3 tadi udah ya. Terus aku juga bangunnya di teras rumah. Videonya juga udah aku kasih lihat ke kalian. Oh iya, untuk atap aku nggak pakai atap. Maksudnya tuh aku nggak beli atap karena udah ada atap bawaan dari teras sama dari kanopi garasi mobil. Jadi aku tidak mengeluarkan budget untuk atap. Mau kasih lihat ke kalian progres bangun studio aku dari hari pertama bangun sampai selesai. Ini dia videonya.
aku udah rinciin semua di sini, jadi aku bakal bacain sekaligus aku ceritain beberapa. Disclaimer dulu, semua harga yang aku sebutin ini harga yang berlaku di Kudus, Jawa Tengah. Jadi misal kalian tinggalnya beda daerah sama aku, of course ya, pasti harganya mungkin beda juga mengikuti daerahnya. Untuk biaya yang aku rinciin ini, dia tuh udah termasuk sama bikin teras baru maksudnya, sama ganti cat ruang tamu rumah aku. Jadi ada tambahan sedikit biaya, nggak full studio doang. Jadi untuk belanja kebutuhan tukang itu kayak ada rokok, kopi, gorengan kayak gitu tuh, aku habis 867.000 itu buat 14 hari. Lalu untuk bayar tukang, aku pakai 2 tukang. Jadi aku bayar tukang selama 2 minggu itu totalnya 3.250.000. Selanjutnya untuk belanja bahan bangunan ada kayak semen, pasir, batu bata dan sebagainya. Itu aku habis 6.370.000. Rincian aku beli pasir muntilan 2 kol, harganya 1.060.000. Lalu buat beli semen aku habis 14 sak semen, totalnya 798.000. Selanjutnya untuk bahan bangunan lain-lain kayak beli cat, beli keramik, beli stop kontak dan lain-lain, itu aku habis 2.340.700. Keramik aku beli granit, aku beli 2 keramik sebenarnya buat studio sama buat teras. Kalau yang buat studio ini aku butuh 7 dus, ukuran granitnya 60 x 60 cm. Itu satu dusnya itu aku nggak tahu isinya berapa, tapi pokoknya satu dus itu dia harganya 111.600 dikali 6, karena aku awalnya beli 6, totalnya 669.600. Tapi ternyata pas nyampe sini ada yang pecah, jadi aku harus beli tambahan satu dus lagi keramik dan harganya lebih mahal karena yang beli tukangnya bukan aku. Harganya 160.000 satu dus, dan jadi totalnya adalah keramik granit buat studio ini totalnya 829.600. Habis itu aku juga belanja 3 gorden, 3 batang gorden dan 3 vitrase. Itu totalnya 549.575. Lalu aku juga beli pintu baru, pintu yang slide atau digeser gitu. Harganya 540.205. Lalu untuk belanja aksesoris lain-lain kayak beli drawer atau laci, terus beli meja. Ini aku baru beli meja baru. Meja lama aku buang, enggak sih, aku pindahin gitu karena terlalu gede. Ruangan aku cuma 3x3, jadi untuk meja itu dia terlalu besar gitu. Jadi aku beli meja yang lebih kecil. Nih, aku beli di IKEA, harganya 646.500 karena aku pakai just tip. Tapi kayaknya kalau beli langsung tuh lebih murah deh. Soalnya di IKEA-nya langsung tuh harganya 579.000. Karena di tempat aku nggak ada IKEA, jadi aku belinya just tip. Jadi total belanja aksesoris lain-lain kayak drawer, meja dan lain-lain itu aku habis 2.035.612. Lalu untuk plafon, aku pakai plafon PVC, nggak plafon yang kayak biasa gitu karena rekomendasi tukangnya. Tukangnya bilang plafon PVC tuh looknya juga lebih bagus karena dia mengkilap gitu kan, memantulkan cahaya. Dia juga lebih awet. Di sini plafon PVC-nya itu beli satu dus, dia ukurannya 4x4 meter, totalnya 810.000. Jadi untuk keseluruhan semua biaya bangun studio ini aku menghabiskan 15.953.092 rupiah. Menurut kalian gimana? Murah apa mahal? Coba tulis di kolom komentar ya. Terus kalau misal kalian masih ada pertanyaan lainnya, entah seputar pembangunan studio atau bikin konten atau lain-lain, kalian juga bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Kalau misal kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa reach out aku ke kolom komentar, nanti aku jawab-jawabin atau aku bikin video baru. Terima kasih udah menonton video aku dan terima kasih udah menyimak sampai akhir. I'll see you in next video. Bye.